Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Pada pagi hari ini, Optimis episode kali ini akan membahas sedikit isu yang berbeda. Kalau biasanya kita membahas tentang pemilu, isu-isu pemilu, maka pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pandangan pemilu dalam Islam. Dan pada pagi hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Endro Wibowo Aji. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sudah siap nggih Pak, kita hari ini akan ngobrol tentang pandangan Islam tentang pemilu, tentang demokrasi dan lain-lain. Iya Pak. Langsung saja nggih Pak. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam sendiri terkait dengan politik? Apalagi yang kita tahu saat ini isu-isu tentang politik itu sedang hangat-hangatnya Pak. Dan bagaimana Islam memandang tentang pemilu Pak? Oh iya Mbak. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ini kebetulan tadi seperti disampaikan Mbak Anissa itu bertepatan tanggal 22 Oktober. Yang mana bahwa tanggal 22 Oktober ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari santri. Ini saya mencoba untuk menyampaikan sedikit ini terkait kaitannya dengan Islam, pandangan Islam terhadap pemilu. Sebenarnya bahwa Islam itu mengatur detail bahwa momen terkait hiruk pikuk politik yang sudah kita laksanakan kemarin pada tahun 2019 dan mungkin ini kalau yang daerah-daerah yang pilkada sedang mengadakan pemilihan kepala daerah, itu tepat kita coba membuka kembali pada warga negara, terutama kesadaran warga negara yang baik dan bermanfaat terkait dengan politik menurut pandangan Islam. Kenapa kita sampaikan ini? Karena mayoritas rakyat di Indonesia itu adalah beragama Islam. Hal tersebut kita kadang melihat kenyataan bahwa politik itu sering kali menjerumuskan sebagian orang dalam perbuatan tercela. Jadi kalau dalam akhlak yang madmuzah, di mana akhlak itu ada permusuhan, ada adu domba, ada fitnah, ada dengki, ria, atau ada suap, bohong, dan lain sebagainya. Akhlak ini tentunya tidak baik untuk kondisi kita dalam bernegara, khususnya sebagai warga negara dalam menghadapi politik. Islam itu bukan agama yang anti politik. Bahkan terkait dengan persoalan kepemimpinan, karena pemilu itu untuk memilih pemimpin, jadi politik menjadi hal yang niscaya. Menurut Imam Al-Ghazali mengaitkan pentingnya pemimpin dengan kelestarian agama itu seperti ini. Kekuasaan dan agama itu merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal pasti akan tersia-siakan. Ini tersirat dalam kitab Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa ada negara, ada kekuasaan ini tidak bisa saling terpisah antara satu dengan yang lain. Namun demikian, politik dalam Islam tidak pernah menjadi tujuan akhir, ghoyah, melainkan hanya wasilah atau perantara
menuju tercapainya tujuan sebuah negara, yakni kemaslahatan bersama. Negara tak hanya wajib memberi jaminan keamanan dan kebebasan bagi tiap orang untuk beribadah kepada Allah, tapi juga mesti punya itikat sungguh-sungguh mensejahterakan warganya serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, baik Pak. Berarti seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Endro tadi, berarti bahwa sesungguhnya Islam itu memang sudah mengakui atau mengatur tentang demokrasi ya Pak. Betul. Lalu bagaimana Pak dengan partisipasi masyarakat? Karena pemilu ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Apakah Islam juga mengajarkan tentang hal itu Pak? Oh iya Mbak. Jadi seperti ini Mbak. Peran serta masyarakat dalam pemilu itu bukan hanya datang ke TPS memilih, namun lebih daripada itu peran aktif berdemokrasi kita juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang ada di surat Al-Maidah ayat 8. Yang dimana ini artinya ya Mbak, artinya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Islam mengajarkan kita berbuat adil dan memberikan kesaksian. Jadi bisa dimaknai adil menjadi saksi dalam setiap kegiatan kepemiluan apabila menemukan sebuah pelanggaran. Ini Al-Quran. Al-Quran itu hukum tertinggi di orang Islam. Hal tersebut juga termasuk salah satu upaya kita untuk menjadi bermanfaat kepada bangsa dan negara, yaitu juga ikut berpartisipasi mengawal jalannya pemilihan atau pemilihan umum ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi dari obrolan saya Pak Endro tadi, ada kesimpulan yang bisa saya ambil bahwasannya itu menjadi seorang pengawas partisipatif itu juga merupakan sebuah amalan yang baik, yang berguna bukan hanya untuk negara tetapi juga untuk diri kita sendiri, seperti apa yang disampaikan juga oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu nggih Pak. Dan menjadi seorang pengawas partisipatif itu juga merupakan sebuah hal yang bermanfaat bagi orang lain nggih Pak. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, nggih. Itu baik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, luar biasa. Baik sahabat Bawaslu sekalian, semoga apa yang menjadi obrolan dari Pak Endro dan saya tadi bisa bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dan bisa diambil hikmah baiknya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.